biasanya kita dihubungi yang sudah menang. Ikut tender itu kans untuk besok-besok akan kepilih itu juga oke loh. Karena bisa jadi yang vendor yang pemenang itu bukan prestasi, Pak. Resiko ini itu nggak enak kan? Oh. Makanya jangan ikut tender. Digitalisasi industri. Konsultasi IT, silahkan. Mas, Iya mas. kamu kan programmer. Betul. Aku punya pertanyaan yang agak serius nih. Boleh. Aku kan punya beberapa teman yang Yeah. yang programmer, yang punya kerja di software house juga. Ya. Mereka tuh kan pernah ikut kayak itu ya, maksudnya semacam kayak tender pengadaan aplikasi gitu kan. Ya. Katanya mereka itu ya, sekalipun mereka ikut dan nggak pernah menang, Yeah. katanya itu tanda-tandanya itu sudah ada sejak awal vendor yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Itu bener nggak sebenarnya? Kalau dari pengalaman teman-teman, kalau kita kan memang jarang ikut tender ya. Biasanya kita dihubungi yang sudah menang. Oh iya iya Gitu iya. kan. Karena yang sudah menang kan biasanya memang core bisnisnya nggak di situ. Oh iya iya. Jadi iya, benar. pengadaan hardware lah atau pengadaan ATK, tapi tiba-tiba menang pengadaan software. Nah, Jadi akhirnya kan menghubungi kami gitu kan. Terus kerjasama lah, pembagian fee segala macam gitu. Tapi kalau layanan sendiri yang ikut tender itu sangat jarang. Ikut pun kemarin terakhir itu di BUMN dan itu sudah buka sampul 2. Sampul 1 itu masalah dokumen legalitas. oh, Sampul 2 itu masalah harga. oh iya. Nah, kalau sudah harga berarti sudah ada 3 besar. Iya betul. Nah, kita sudah masuk tuh di 3 besar. Nah, setelah negosiasi 2 kali ternyata harganya kita nggak mau nurunkan. Oh. Karena memang itu sebenarnya itu harga tolak tapi kok diterima gitu. Karena kan harus mengirimkan, kalau nggak mengirimkan kita akan kena blacklist. Nah, Tapi karena pagunya itu menurut kami nggak sesuai atau terlalu murah untuk harga pembuatan yang ada di, maksudnya harga pasaran. harga pasaran, harga hitungan kita itu jauh melebihi itu. Oh iya. Oh. Kok pagunya segitu? Nah, aku sempat pikir-pikir sama tim gitu kan, ini ambil nggak usah mas, kasih buang aja, kasih harga buang 2 kali lipatnya. Kok diterima? Kok masuk sampul 2? Oh iya. Berarti teman-teman yang lain di sampul 1 ada yang nggak lolos. Iya. Nah, sampul 2 berarti 3 besar. Akhirnya presentasi lah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus seminggu kemudian dikasih email bahwa kita pemenang nomor 3. Oh. Pemenang nomor 3 tuh berarti nggak menang kan? urutan nomor 3. Nomor 3. Dari 3 dibuka sampul 2 itu. Yang menang di pagu berapa kita nggak dikasih tahu. Itu sih. Jadi pengalaman ikut tender seperti itu. Berarti tidak tahu apakah benar kalau setiap tender itu sudah ditentukan pemenang, tetapi prakteknya biasanya yang menang itu nyari vendor lagi gitu. Bukan ditentukan di awal pemenangnya, tapi vendornya memang sudah dipilih sebenarnya. Dipilih untuk menang. Bukan, mesti sudah kenal dan sudah cocok. Oh. Kenal dan cocok, tapi harganya itu pagunya itu melebihi batas sehingga harus tender terbuka. Oh. Paham kan? Paham. Nah, alhasil dia harus mencari 2 vendor pembanding. Oh iya benar. Benar kan? Nah, itu bisa juga dari procurement, bisa juga dari maksudnya kenalan procurement, atau memang dari sisi vendornya yang ditunjuk itu dicarikan 2 lagi. Oh iya. Tapi itu sebenarnya tidak tepat hal yang dilakukan. Harusnya memang kalau memang tender terbuka ya sudah hunting semuanya. Bener-bener hunting ya. Oh kalau itu kasusnya kan aku sudah pengen milih dia, sudah kerja sama tapi harganya kok kayak gini, akhirnya ya udahlah cari pembandingnya gitu ya sebenarnya ya. Iya gitu. Jadi misalnya aku udah cocok nih sama Mas Yanto, tapi harga yang pembuatan ini terlalu tinggi kan, di atas 300 juta, itu harus tender. Nah, mau nggak mau harus ditenderkan gitu. Oh, nyari yang selain si Yanto ini untuk jadi event tender lah. Jadi event tapi tender. mungkin nggak yang kepilih itu yang lain. Kalau
Wah, saya nggak bisa jawab. Senyum aja ya. Ya, jawabannya itu ya, teman-teman. Ya gitu. Tapi yang jelas kalau kalau kita dokumennya lengkap, kemudian profesional, tidak menyalahi aturan, kemudian sampel 1 sampel 2 kita penuhi semua, pagunya sesuai, harusnya untuk kans untuk menang itu besar. Apalagi kalau sudah sampel 2 udah dipanggil, itu udah harusnya 3 besar tuh dapat. Ya, oh iya benar-benar. Jadi memang ya ada kesempatan untuk menang lah selain. Tapi ikut tender itu kans untuk besok-besok akan kepilih itu juga oke loh. Maksudnya menjadi orang ini ikut terus loh. Oh, jadi kelihatan terus gitu. Iya, jadi kelihatan terus. Jadi nampak terus. Akhirnya lama-lama sering ketemu prokurma, jadi bisa lebih ngobrolnya lebih enak, kemudian lebih kenal gitu diberikan, mungkin bakal diberikan tipsnya gimana sih Pak biar menang itu juga kadang beberapa faktor seperti itu. Sama sekalian buat membranding itu juga nggak sih? Benar. Benar. Biar orang ini dari Layana ikut gitu. Iya kayak gitu. Jadi mungkin nggak sih ada orang yang tahu kalau dia tuh bakal kalah tender dengan pesaingnya, tapi dia tuh nekat ikut biar ini loh aku ada gitu. Tahu ya, memang itu salah satu strategi juga, strategi marketing lah. Kayak gitu. Kayak sama halnya dengan pengacara itu nggak boleh marketing secara langsung. Nggak bisa. Ngiklan pun nggak boleh ya? Nggak boleh gitu kan. Nah sama halnya dengan perusahaan yang fokusnya pada tender doang. Ya dia mau ngiklan di mana? Iya sih benar. Mau nggak kan dia harus hunting LPSE, LKPP yang sesuai dengan ranahnya dia, KBLI-nya dia gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kan di satu sisi kan mungkin kalau misalnya si perusahaan yang tahu kalau dia tuh nggak mungkin menang dan terus ikutan itu kan kayak sebenarnya di satu sisi bagus, tapi di sisi lain kayak buang-buang waktu nggak sih? Sementara mungkin dia bisa mengerahkan tenaganya untuk mencari klien lain atau apa gitu. Ya memang mungkin terlihat seperti sia-sia, tapi ya itu langkah marketing sih menurutku. Karena suatu hari nanti pasti akan menang. Oh iya. Dan saat sudah menang, kesempatan berikutnya mungkin bisa menang terus gitu ya. Betul. Karena bisa jadi yang vendor yang pemenang itu bukan prestasi, Pak. Gimana itu maksudnya? Jadi misalnya sudah buka sampul 2, ternyata kita juara 2. Terus yang menang nomor 1 ternyata bukan prestasi. Oh iya. Itu yang juara 2 bisa ngelanjutin tuh. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya proyeknya mangkrak katakanlah kayak gitu ya. Yang ngelanjutin juara 2 gitu bisa? Bisa. Oh iya. Terus pembayarannya kan setelah selesai ya? Nggak ada termin? Nggak ada. Oh, tender tuh nggak ada termin? Nggak ada. Ada yang ada terminnya, tapi setahu kita yang pernah ikut itu nggak ada. Di akhir bayarnya. Jadi tapi itu juga berisiko besar sebenarnya buat software house ya? Iya. Ya, tapi mungkin karena resiko yang besar itu, jadi gimana caranya harus kelar gitu kan? Iya. Tapi masa pengerjaannya sebenarnya sama kayak proyek-proyek lainnya nggak sih Mas? Enggak. Lebih cepat atau lebih lama? Lebih lama. Kenapa begitu? Tidak ada PIC. Dari sananya? Iya. Alhasil yang terlibat jadi banyak. Jadi banyak kepala. Nah, itu. Manajer ganti ikut ganti addendum dan segala macam. Kemudian tidak ada adding value atau tambahan nilai proyek ketika terjadi perubahan. Nah, padahal kan itu dari pihak katakanlah software itu kan sudah sejak awal mungkin dibuat ketentuan ini, tapi kalau misalnya ada perubahan nggak mau, resiko ini itu nggak enak kan. Makanya jangan ikutin. Katanya harus ikut tender biar membentuk itu branding. Iya, untuk itu aja. Tapi karakteristik tender seperti itu. Kalau dari nilai proyeknya sebenarnya gedean tender atau gedean klien di luar tender, atau sebenarnya sama aja, cuman beda konsep pencarian itunya klien. Ya ada tier-tiernya lah pasti. Pasti ada tier-tiernya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin apa yang standar lah, misalnya HR lah, HR modul itu paling enggak ya 300 juta. Tapi kalau di
di luar mungkin bisa kita dapat yang 1 miliar Wah, itu. di modul yang sama dan lebih fleksibel untuk masalah termin, lebih fleksibel untuk misalnya Pak ini ada tambahan fitur, Nah, itu. lebih fleksibel di situ. Tapi kalau di tender itu kan nggak enaknya ya nggak ada tambahan, kemudian bayarnya setelah selesai bahkan mungkin berbulan-bulan rilisnya gitu. Kalau misalnya dari awal memang tidak itu ada penambahan fitur, kenapa bisa tiba-tiba di tengah jalan minta penambahan fitur, Mas? Ya itu karena nggak ada PIC. Itu harus ada satu key person lah, key person untuk jaga nih ini tuh kaidahnya di sini tidak boleh keluar dari ini lingkupnya, itu harus ada itu. Tapi begitu hal itu terjadi kan kita meeting di sana itu tiba-tiba banyak kepalanya, kemudian semua usul itu buat repot sih. Oh iya bener. Soalnya proses itu terjadi setelah tender kelar ya. Iya. Nah berarti nanti setelah ketemu lu kok jadi gini. Nah, gitu ya? yang membuat brief di tender itu kan procurement. Nah kadang procurement itu mendapatkan brief dari usernya itu nggak komplit, atau memang usernya udah ganti. Kan proses mutasi itu cepat, iya, betul. Dinamis gitu. Nah bisa jadi akan ada tambahan-tambahan di tengah sehingga procurement-nya nggak tahu. Nah Itu nggak enaknya software tuh kayak gitu kalau ditenderin. tapi sebenarnya dari pihak software bisa nggak ya? Lu ini nggak gini Mas, nggak bisa ya? Kalah ya pastinya. Ya bisa aja, bisa. Tapi apa ya kamu mau? Iya perjuangan ya. Jadi ya kalau tender ya mending barang jadi sih. Jadi itu contohnya? Ya mesti software tapi yang udah jadi aja atau hardware sekalian gitu. Oh, bukan yang custom dari Bukan awal yang custom. gitu. Oh iya. Soalnya kan ada kemungkinan hal-hal seperti itu gitu. Kecuali memang kita udah punya core, udah punya yang baku gitu lah. Misal sistem kepegawaian. Nah, Kita sudah pernah menang di DKI Jakarta tender gitu. Nah, kita ikut tender di daerah itu bisa jadi hal yang wajar karena pasti semua sama. oh Iya kan? Iya benar. Itu enak. Tapi kalau memang kita mengawali karir perusahaan ini biasanya untuk menggarap perseroan terbatas atau swasta, itu kemudian ke tender itu kaget sih. Iya sih, benar sih. Kayaknya mungkin ya sih. Iya kayak gitu. Karena terbiasa kalau dari klien swasta yang sudah baku, sudah dikonsepkan di awal harus dijalankan, begitu sampai ke tender, lo kok gini? Nah, itu Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya software house nih, bisa nggak sih disebut kalau tender itu salah satu cara paling mudah untuk memperjuangkan mendapat klien? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Jadi kalau tender itu ya memang yang sudah punya pengalaman sebelumnya di tender gitu. Entah dia sebelumnya memang kerja di perusahaan yang meniti karir di tender terus kayak Mas Andri gitu kan. Oh, ya. Itu emang jagonya di situ gitu. Tapi kalau jadi spesialis tender itu biasanya dia itu generalis, semua diambil. Oh iya, maksudnya enggak yang Enggak spesifik. Oh enggak kayak aku di software house, aku mau fokus ke tender itu enggak bisa ya? Nggak bisa. Oh jadi tender itu yaitu pengadaan barang itu. Jadi apa saja ada, mesti terus Sesuai KBLI perusahaanmu loh ya. Oh, Harus iya, sesuai iya. KBLI-nya. Kalau KBLI-mu tidak memenuhi syarat ya kamu nggak boleh ikut. Oh iya. KBLI-nya harus sesuai. Makanya pas penyusunan PT, KBLI, NIB memang harus dipikirin ini ranahnya kemana perusahaanmu gitu. Sampai kemarin kan kita nambah KBLI hanya untuk ikut-ikut kayak gitu gitu. Oh, iya. Berarti sebenarnya ada lebih banyak non software house yang ikut tender dan mencari software house daripada software house yang ikut tender secara sendiri. Betul, tepat sekali. Padahal belum tentu si yang ikutan tender itu punya tim software house gitu kan? Ya. Oh. Kayak gitu. Lebih tepatnya orang-orang software house, orang-orang teknis. Jadi dia lebih memikirkan hal teknis. Jadi kalau urusan marketing kemudian atau mengurusi teknis-teknis tender itu mending diserahkan ke orang-orang yang memang paham di situ. Iya. Kayak gitu. Ada mesti itu kan kalau yang terkait perusahaan-perusahaan yang pengadaan barang yang selalu ikut tender itu mereka tuh juga kayak
sebelum ikutan nih, sebelum menang, mereka udah kayak, oh aku mau pakai kamu ya, atau menang dulu baru nyari sebenarnya. Biasanya itu nyari dulu karena kan mau konsultasi, Mas naik gawe kayak gini tuh harganya berapa ya? Oh, biasanya gitu. Tapi biasanya masing-masing vendor yang sudah terdaftar gitu dia itu punya list maklonnya sih, subkonnya. Subkonnya siapa aja itu dia sudah punya list. Jadi memang aku mau maju ini karena aku sudah punya katakanlah aku kenal orang-orang Layana gitu. Terus maju dengan PD mereka ikutan tender gitu ya. Iya, seperti itu. Memang tapi kalau Sobero sendiri sebenarnya memungkinkan nggak sih kayak Layana gitu maju tender tanpa ngekor dari itu sih perusahaan yang itu. Sebenarnya memungkinkan aja asal memang nanti kita punya produk yang sudah jadi tinggal pakai. Kalaupun ada custom ya tidak sebanyak apa yang kita bayangkan gitu. Jadi nggak bikin dari nol. Kalau bikin dari nol ya khusus untuk proyek-proyek swasta aja. Oh, itu dari sisi memang harusnya seperti itu atau demi pekerjaan yang lebih mudah? Demi pekerjaan lebih mudah, demi mengamankan posisi juga. Oh iya sih, soalnya kan kalau misalnya harus 6 bulan, 7 bulan juga iya. Ngos-ngosan juga kan iya. Proses pembayaran gitu. Betul. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu harusnya tender itu nggak terlalu cuan katakanlah bagi Soberos ya. Nggak terlalu cuan, iya. Iya. Tapi perlu biar untuk itu membranding dirinya itu. Iya, salah satunya itu. Kalau misalnya nih Layana nih pernah menang tender gitu, terus dapat klien swasta, katakanlah dealing dengan klien swasta gitu, itu bisa menjadi kayak ini loh aku menang tender gitu, kamu harus bisa lebih percaya ke aku gitu, bisa jadi. Salah satunya itu. Jadi kepercayaan kepada si klien itu ya. Iya betul. Jadi semacam kita sudah punya nama-nama klien besar sehingga value yang kita berikan juga bisa ikut naik. Kayak gitu. Ada kan perusahaan yang khusus website profile doang tapi jual website profilnya 50 juta. Itu kan ada yang seperti itu. Karena memang backgroundnya dia pernah mengerjakan perusahaan-perusahaan besar. Sejak tahun 90-an itu sudah ada dia gitu. Nah, itu menjadi titik balik untuk dia berani jual harga segitu. Oh, iya. Gitu. Nah, itu berarti kenapa ikut tender itu karena untuk itu ya membangun reputasi gitu ya. Iya, kredibilitas, reputasi. Itu Mas, yang salah. Ini kemudian menjadi pertanyaan berikutnya nih Mas. Kenapa? Ini agak melenceng dikit ya. Iya. Kenapa reputasi itu kayak menjadi beban biaya tambahan yang sangat gede gitu Mas bagi sebuah Sobero selain membayar gaji pegawai dan lain-lainnya gitu. Karena sudah kita bahas di video kemarin bahwa bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Jika dia tidak percaya, maka kita tidak akan dipilih. Nah, betul. Menang tender itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Ya. Banyak sekali jalan terjal menuju ke sana. Langkah-langkahnya itu tidak dijelaskan di buku-buku IPS. Nah, IPS. Ekonomi lah ya. Ekonomi, ya, itu nggak dijelaskan. Jadi memang jam terbang. Jadi jangan harap baru ikut tender 2 kali pengennya menang. Itu mustahil. Gitu. Jadi memang harus jalan berlikunya harus ditempuh. Kayak semua proses itu memang harus ada jalan berlikunya gitu. Nggak mungkin langsung besok langsung dapat tender langsung menang tender itu kayak nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Gitu. Kecuali kamu banting harga. Nah, dan itu nggak sehat kan? Nggak sehat. Oke. Nah, kalau mau jadi gini Mas, misalnya layanan katakanlah, kan dapat klien inbound lah ya katakanlah. Inbound. Kalau misalnya udah kayak gini nih, perlu nggak kita tuh fokus ngejar tender terus itu? Kalau boleh ini jawaban pribadi ya, sangat-sangat pribadi. Pribadi ya? Sangat-sangat pribadi. Kalau dari aku itu tidak. Karena itu inti keseluruhan video ini teman-teman. Tidak. Karena kita positioningnya itu adalah software house yang custom full. Iya, betul. Membuat dari nol, dari desain, brainstorming hingga mencapai mewujudkan impian founder startup, kemudian orang-orang yang pengen membuat aplikasi itu
bisa terwujud gitu. Mulai dari desain, coding sampai semuanya itu kita pikirin dari awal. Tapi kalau di tender itu kan semua apa yang dia mau itu sebenarnya sudah ada di pasaran. Nah itu artinya apa? Kita harus punya software jadinya. Ya betul. Walaupun nanti ada custom dikit-dikit, tapi software jadinya harus ada. Gitu. Itu bedanya di situ sih. Kalau kita emang pemainnya di tender, ya marketingnya di tender aja. Nah, itu. Karena memang konsentrasi, kemudian waktu, energi yang dikeluarkan itu sangat besar di sana. Daripada kita ngurusin swasta, sebenarnya di sana. Apalagi orang yang mengurusi tender itu kalau misalnya hanya 1-2 orang, wah, berat sih. Betul ya. Berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Ya. Kita kan ngurusi dokumen aja sampai malam nggak pulang-pulang. Iya, betul. Hanya dokumen setebal ini untuk mengikuti tender. Nah, itu kalau kita masih main swasta, main tender dengan waktu yang sama dengan orang yang itu aja, pasti berat. Oh, berarti makanya kalau misal memang ada sebuah software yang ingin ikut tender dan sekaligus klien swasta yang non tender, itu bisa mungkin timnya dibedakan gitu ya. Kalau bisa tim bisnisnya lebih banyak daripada satu orang gitu. Iya, betul. Yang bisa bantuin komunikasi ke orang-orang procurement juga sih. Nah, itu sih. Misalnya kayak Mas Riko itu kan pinter ngelobi orang-orang procurement, Mbak Erni gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya Layana punya misalnya ya atau Layana atau punya software lain lah gitu kan. Punya orang-orang yang kayak gitu kan itu lebih membantu, Mas. Itu lebih membantu. Tapi untuk itu loh yang kita maksud proses untuk menuju kemenangan tender itu yang jadi kalau yang berat tuh di situ. Urusan nyari orang untuk nemuin orang-orang procurement dan lainnya itu gampang ya. Iya. Tapi kalau setelah itu habis itu ngurusinnya itu yang berat ya karena mereka cuma nyariin aja nggak ikutin bantu kan. Iya gitu. Kalau belum nanti kalau sudah deal kemudian meeting 1, meeting 2, meeting 3 banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, itu juga berat. Nah, kalau di swasta kan kita paling enggak masih bisa terhandle. Polanya seperti ini. Cara marketingnya pun inbound pun udah jadi gitu kan. Enggak perlu banyak orang-orang outbound gitu. Kayak gitu sih. Untuk ikut tender penting atau tidaknya ini tergantung fokus dari perusahaan sendiri. Kalau memang perusahaan ini memang fokus pada tender ya konsentrasi energi dan tenaganya akan difokuskan ke sana karena itu sangat challenging karena banyak sekali aspek yang disiplin ilmunya itu tidak dijelaskan di buku IPS manapun. Jadi memang harus concern banget. Nah, dengan di concern perusahaan ke swasta itu juga punya energi yang dikeluarkan sendiri. Kalau kita main keduanya pasti akan bahasa Jawanya kepontal-pontal. Jadi memang harus diputuskan kita mau ke arah mana. Itu dari saya. Sampai ketemu di konten Layana ID selanjutnya. Bye bye. Layana ID, digitalisasi industri.